Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Fadilah, mahasiswa RPL kelas 4G dengan NIM 410321022440002. Video ini dibuat dalam memenuhi tugas ujian tengah semester UTS Hakikat Berkesulitan Belajar. Pertanyaan pertama yaitu perbedaan learning disability dan learning difficulty. Learning disability adalah gangguan neurologi spesifik yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memproses informasi seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Kondisi ini bersifat intrinsik atau dari dalam diri anak dan terjadi meskipun anak memiliki kecerdasan normal. Sedangkan learning difficulty atau kesulitan belajar umum lebih bersifat eksternal seperti metode pembelajaran yang tidak sesuai, kurangnya motivasi, atau faktor lingkungan. Contoh konkretnya yaitu pada learning disability, siswa kelas 2 kesulitan membaca meskipun sudah diajarkan berulang kali. Kemungkinan siswa ini disleksia. Contoh selanjutnya learning difficulty yaitu siswa sulit memahami materi karena guru menjelaskan terlalu cepat. Mungkin ini masalahnya dari metode, bukan dari gangguannya. Pertanyaan kedua, hidden disability dan implikasinya. Kesulitan belajar disebut hidden disability karena tidak tampak secara fisik. Anak terlihat normal tetapi memiliki hambatan dalam proses kognitif. Implikasi bagi guru tidak boleh langsung memberi label malas atau bodoh. Perlu diobservasi mendalam dan empati. Yang terakhir, harus menggunakan pendekatan individual. Jika tidak dipahami, anak bisa mengalami tekanan psikologis karena kesulitannya tidak terlihat tetapi tetap selalu disalahkan. Pertanyaan ketiga, mitos versus fakta. Mitos pertama, anak berkesulitan belajar itu bodoh. Faktanya, mereka memiliki kecerdasan normal bahkan di atas rata-rata, hanya berbeda dalam cara memproses informasinya. Dampak jika dipercaya, guru akan merendahkan ekspektasi anak sehingga anak kehilangan kesempatan berkembang. Mitos kedua, anak akan sembuh sendiri seiring waktu. Faktanya, kesulitan belajar bersifat menetap dan perlu intervensi khusus. Dampaknya apa? Penanganan terlambat, masalah akademik dan psikologis akan semakin parah. Pertanyaan keempat, klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu kesulitan belajar perkembangan, yakni berkaitan dengan fungsi dasar seperti perhatian, memori, bahasa, dan persepsi. Selanjutnya, kesulitan belajar akademik, yakni berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Keterkaitannya adalah kesulitan perkembangan menjadi dasar dari kesulitan akademik. Misalnya, gangguan memori dan bahasa akan mempengaruhi kemampuan membaca. Selanjutnya pertanyaan kelima, salah satu jenis KBS yaitu disleksia. Definisinya, disleksia adalah gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan membaca dan pemrosesan bahasa. Ciri di kelasnya apa? Yaitu membaca terbata-bata, huruf sering terbalik antara D, B, P, dan Q. Sulit memahami teks. Dampaknya, prestasi akademik rendah, frustasi dalam belajar, dan menurunnya kepercayaan diri si anak. Pertanyaan keenam, etiologi atau faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu faktor neurologis, gangguan pada fungsi otak, terutama bagian yang memproses bahasa, itu menyebabkan kesulitan membaca dan menulis. Yang kedua, faktor genetik. Kesulitan belajar dapat diturunkan dalam keluarga. Pengaruhnya, anak mengalami hambatan dalam memproses informasi meskipun lingkungan belajar sudah baik. Pertanyaan ketujuh, dampak psikologis, learn helplessness. Learn helplessness adalah kondisi ketika anak merasa tidak mampu karena sering gagal, sehingga berhenti mencoba. Learn helplessness ini terbentuk karena sering dimarahi, tidak mendapat bantuan yang tepat, selalu dibandingkan dengan teman. Akibatnya, anak menjadi pasif, tidak percaya diri, dan kehilangan motivasi belajar. Pertanyaan ke-8, komorbiditas. Komorbiditas adalah kondisi ketika kesulitan belajar muncul bersamaan dengan gangguan-gangguan lainnya.
Contohnya, kesulitan belajar diiringi dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dampak di kelasnya apa? Ya ini, anak tidak hanya mengalami kesulitan membaca, tetapi juga sulit fokus. Proses belajar menjadi lebih kompleks, lalu membutuhkan strategi pembelajaran yang khusus. Pertanyaan ke-9. Pentingnya identifikasi dini. Identifikasi dini penting dikarenakan otak anak masih plastis, yaitu mudah dibentuk. Yang kedua, intervensi lebih efektif jika dilakukan lebih awal. Yang ketiga, mencegah dampak psikologis seperti rendah diri. Jika terlambat, anak bisa mengalami kegagalan belajar secara berulang. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Prosedur screening di sekolah. Langkah-langkahnya, yang pertama, observasi oleh guru. Kedua, pengumpulan data dari orang tua. Ketiga, penggunaan checklist screening. Keempat, intervensi awal di dalam kelas. Kelima, evaluasi hasil. Keenam, rujukan ke ahli apabila diperlukan. Peran gurunya yaitu mengidentifikasi tanda awal, memberikan intervensi sederhana, menjadi penghubung antara sekolah dan orang tua. Sekian tugas UTS Hakikat Kesulitan Belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.